Karena suaminya Sayyidah Fatimah cuma satu, otomatis karena kromosom Y itu tidak berekombinan dengan pihak nenek, itu lurus ke bawah harus sama dengan kakeknya. Itu yang dikatakan haplogrup itu penanda. Jadi kalau udah macem-macem itu pasti ada yang salah. Karena suaminya Sayyidah Fatimah kan cuma satu. Harusnya haplogrupnya sama dong dengan kakeknya. Kenapa bisa beda-beda? Itulah yang kita luruskan. Kalau saya kewajibannya akan menyampaikan. Kalau sudah saya sampaikan mereka terima atau enggak terserah, itu dosa-dosa mereka. Yang penting kita menyampaikan itu. Ya kan? Enggak bisa dipaksa gitu. Kecuali kalau mengklaimnya keturunan jalur lain, bukan jalur laki-laki, itu susah membuktinya. Tapi kalau sudah mengklaimnya jalur laki-laki itu mudah sekali membuktikannya. Karena pembandingnya banyak. Seperti Bani Zaidiyah itu kan tercatat rapi. Ada lagi dari sisi Yahudi. Yahudi kan Bani Ishak sama Bani Ismail kan sepupu. Kalau seseorang keturunan Sayyidina Ali, pasti ada yang sama dengan Bani Ishak. Yahudi-Yahudi asli itu loh, bukan Yahudi KW. Yahudi kan ada dua, asli sama KW itu. Itu harus dibuktikan gitu. Jadi kalau saya, Mas Kiai Fuad atau Gus Fakih melakukan seperti ini, karena kita itu mencintai Rasulullah, mencintai kehormatan keluarganya, mencintai kesucian perkawinan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali. Walaupun sudah 1400 tahun kemudian kan ya harus kita kesuciannya jangan ternoda gitu loh. Kalau dihitung matematika ya mungkin kita semua ini keturunan Rasulullah karena udah 1400 tahun semua cucunya punya keturunan seingat saya ya. Umamah itu punya anak 3, 1 berketurunan. Sayyidah Zainab punya keturunan juga. Terus Sayyidah Ummu Kulsum punya keturunan, apalagi Hasan dan Husain. Tapi yang tercatat kan jalur laki-laki aja beberapa. Yang lainnya nggak tercatat tuh kawin mawin kalau Anda kalikan tiap generasi aja lipat 2, itu seluruh umat Islam udah kemungkinan besar keturunan Rasulullah. Cuma nggak bisa membuktikan. Karena alatnya sampai sekarang belum ada. Nanti kalau semua orang tes DNA mungkin ketemu. Tapi lah sekitar 1,8 miliar orang masing-masing setor 7 juta ya susah. Makanya jalur laki-laki yang mudah. Dalam hal ini Balawian mengklaim jalur laki-laki. Dan klaimnya gagal. Nggak usah lihat ketemu atau enggak itu klaimnya gagal. Karena mereka nggak ada miripnya dengan Yahudi Kohanim juga nggak ada. Apalagi dengan yang paling kuat mana? Bani Saidiyah ya. Itu juga nggak ada ketemunya. Kakek bersamanya itu nggak 1400 tahun yang lalu. Makanya sepanjang apapun kalau jalur laki-laki sampai ketemu ya Adam itu masih ketemu. Buat yang jalur lain yang bukan jalur laki-laki karena nggak bisa mengklaim sebagai cucu tapi kan bisa menjalankan kewajiban sebagai cucu. Misalnya menjaga kesucian pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu. Kalau yang jadi ada parasitnya kita bersihkan. Kita kasih obat parasit gitu. Parasit ambul ya. Ya gitu. Jadi itu Tuhan sudah menyediakan bahwa salah satu fungsi genetika itu menjaga kesucian perkawinan. Kalau misalnya nih jelek-jeleknya ya, istri kita diselingkuhi. Kalau selingkuhnya adik kita kan nggak ketahuan, kromosom Y-nya sama, bapaknya sama. Tapi pakai autosomal DNA ketahuan. Bagaimana kalau 5.000 tahun yang lalu? Ya DNA itu. Karena berubahnya itu kan bagian yang tidak berekombinasi dengan pihak ibu itu 57 juta bahasa. Sebanyak-banyaknya Anda berubah dengan bapak Anda, itu paling banyak 9. 9 bagi 57 juta berapa? Kecil sekali kan? Kita Y-DNA kita dengan Y Adam, itu masih 99,8% sama setelah hampir 300.000 tahun. Itu masih sama. Makanya buku NASA penting, tapi harus divalidasi dengan DNA. Kalau nggak valid ya udah terima aja. Kitab nasab penting tapi harus Divalidasi. Karena kalau catatan DNA itu nggak tiap generasi dicatat. Yang loncat 1. catatan nasab. Enggak catatan DNA, catatan nasab DNA. Itu enggak misalnya bapak, anak, cucu, itu enggak tiap satu generasi dicatat.
kakek, kadang bapaknya nggak ada yang berubah, baru berubah di cucunya. Tapi itu kan ada semua di catatan kita, di DNA kita ada. Kalau SNP itu sekali dicatat 1 miliar tahun lagi nggak berubah. Kalau STR itu ada yang 800 tahun berubah, ada yang 8.000 tahun baru berubah. Itu lajunya sendiri-sendiri. Makanya genetika itu harus tetap ada matematikanya, ada statistiknya. Tapi itu bisa membuktikan itu. Jadi sekali tercatat di darah kita nggak bisa dihapus. Dan berapa jumlah sel kita? Kalau Anda dewasa itu sekitar 30 miliar. Mau ngapus 3 miliar itu kan sama dengan 3 miliar salinan buku. Ngubahnya bagaimana? Enggak ada kan? Enggak ada yang bisa ngubah. Allah sendiri itu yang mencatat. Kalau Balawi itu misalnya bukan saya batalkan tuh, saya luruskan. Lain cerita batal itu kan berarti putus. Saya luruskan kakekmu harusnya ini loh. Gitu. Bukan Ali kakekmu. Bukan, ya mungkin Ali kakeknya tapi bukan dari laki-laki. Masih mungkin karena sebagai muslim masih mungkin. Tapi kalau jalur laki-laki udah nggak mungkin. Mereka udah nggak ada dengan bedanya dengan Bani Kohanim itu sekitar 48.500 tahun lalu kakek bersamanya. Imam Ali kan baru 1.400. Itu bisa dihitung kakek bersamanya itu dengan catatan yang ada di darah mereka. Nah, buat bapak-bapak mungkin yang punya putra-putri ya suruh belajar. Enggak hanya agama aja. Kita kan muslim tuh ada 2 ayat ya. Ayat yang tersurat dan tersirat itu saya bilang. Itu kita pelajari. Kalau dari dulu bangsa Indonesia kuat ini ya nggak mungkin kita sampai kena masalah Balawi terus langsung percaya. Semua itu kan harus dikonfirmasi secara sains itu. Saya nggak bisa karena saya bukan tukang khotbah jadi kalau bicara agak tidak beraturan. Kalau mau tanya jawab ya silahkan. Oh, ya. Nanti suatu saat mungkin perkara ini selesai. Kalau sudah mungkin tes DNA murah. Tes DNA itu tahun 2000-an tuh masih sekitar 1,5 miliar per orang gitu ya. Makanya dulu penandanya dikit-dikit banget. Waktu studi DNA Yahudi itu cuma pakai 6 penanda. Kemudian 2009 itu udah 12. Waktu itu harganya masih $10.000 per orang tuh. Sekarang $350 udah bisa. Mungkin yang punya cucu nanti tes udah $50-an. Kalau udah kayak gitu orang nggak mungkin menyembunyikan nasabnya. Atau negara harusnya menyediakan itu untuk melayani rakyat masyarakat lebih tepat dari segi kesehatan, dari segi apa mungkin. Bisa, insya Allah, asal semua orang mau bayar pajak ya. Nah itu. Kalau di Cina orang nggak bisa nyembunyiin nasab loh. Semua laki-laki udah didata loh DNA-nya. Sekitar 700 juta laki-laki Cina itu didata. Jadi mereka nggak bisa merkosa orang terus hamil terus nggak ketahuan, nggak bisa. Udah pasti ketahuan. Bisa ngaku keturunan Nabi ya? Oh, nggak bisa. Di Cina itu bukan nggak ada Sayyidnya. Cheng Ho itu kan Sayyid tuh. Tapi ya nggak ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Semua orang setara di Cina tuh, mau keturunan Genghis Khan kayak keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Darun. Kalau di Cina setara, semua kewajibannya terhadap negara sama. Ya itu aja udah dari saya.